Sebab itulah hamba yang lemah tak berdaya ini diutus untuk mencari di mana Prabu berada. Prabu pulanglah ke Mojopahit, pintanya, dan tetap menjadi raja seperti sedia kala, memangku tahta istana dengan arif dan bijaksana, menjadi panutan dan pedoman yang dijunjung tinggi para anak cucu dan para sanak keluarga, dihormati dan dimintai restu keselamatan atas tanah Jawa ini. Jika Prabu berkenan pulang ke Mojopahit, putra Prabu akan menyerahkan tahta kepada Prabu. Putra Prabu akan mengabdikan hidup dan mati untuk Prabu. Itu pun jika Prabu berkenan pulang. Putra Paduka hanya memohon ampun. Sudinya Paduka memberikan ampun atas kehilafan. Adapun apabila Prabu tidak berkenan memegang tahta kembali, Prabu ingin tinggal di mana, di gunung mana Prabu ingin tinggal untuk menyepi, putra Prabu memberi kebutuhan sandang pangan dan papan untuk Prabu. Tetapi mohon agar pusaka keraton di tanah Jawa diminta dengan tulus agar sesuai dengan tata cara yang ada. Prabu Brawijaya berkata, "Said, aku telah mendengar seluruh ucapmu. Ketahuilah, aku tidak tertarik untuk kembali memangku tahta negeri Mojopahit. Lihat pada tubuhku, Said, aku tak berdaya. Bahkan aku tak sanggup untuk mengembalikan pemerintah Mojopahit dalam kemakmuran dan kesejahteraan citaluhurku. Aku telah lengser ke Prabon, terkalahkan oleh usiaku, dan khususnya aku telah dikalahkan oleh putra darah dagingku. Adakah balas jasa olehnya untukku, ataukah ini balasan dari Dewata yang Maha Suci atas takdirku sehingga negaraku dibuat hancur berantakan tanpa ada kesalahan, di mana tata cara dan adat manusianya yang kuajarkan dari dia kecil hingga seperti sekarang ini membabi buta, lupa akan aturan manusia yang utama. Said, pulanglah dan sampaikanlah padanya akan kata-kataku ini." Said menjawab, "Prabu, mudah-mudahan kemarahan Prabu menjadi pusaka yang dipegang erat, tertanam pada sanubari yang diikat pada relung hati yang dalam. Tergapainya cahaya nur buat yang hening untuk keselamatan putra dan cucu Prabu esok kelak. Semua ini sudah terjadi sesuai takdir yang tertulis. Hanya permohonan ampun dari Prabulah yang dimintanya. Akan tetapi hendak pergi kemana sang Prabu sekarang?" Prabu menjawab, "Aku akan menyeberang ke Klungkung, di Bali bertemu dengan Yai Dewa Agung, dan memberitahukan keadaan Mojopahit sekarang ini yang hancur berantakan oleh putraku sendiri tanpa dosa dan kesalahan. Aku akan menggalang para raja sekitar Jawa untuk mengambil kembali tahta Mojopahit. Adipati Palembang akan kuberitahu bahwa kedua anaknya sesampai di Jawa yang aku angkat menjadi bupati tidak tahu aturan, berani memusuhi ayah dan rajanya. Aku akan minta ketulusannya untuk kubunuh keduanya sekaligus, sebab durhaka kepada ayah dan rajanya. Aku juga hendak memberitahu kepada Hong Te di Cina bahwa putrinya yang menjadi istriku punya anak laki-laki satu, tetapi tidak tahu jalan, berani durhaka kepada ayahandanya.
akan kuminta kerelaan cucunya hendak aku bunuh. Lalu aku pinta bala prajurit Cina untuk perang bersama membantuku. Lalu ku minta datang di negeri Bali. Apabila sudah siap, semua prajurit serta ingat kepada kebaikanku dan punya belas kasih kepada orang tua ini, pasti akan datang di Bali, siap dengan perlengkapan perang. Akan aku ajak menyerang tanah Jawa, merebut istanaku. Biarlah terjadi perang besar, ayah melawan anak. Aku tidak malu, karena aku tidak memulai kejahatan dan meninggalkan tata cara yang mulia ini. Mendengar rencana itu, Said bergegas sujud di hadapan kaki sang Prabu. Ampun, Duh Gusti Prabu, apabila Prabu tiba di Bali, kemudian mengumpulkan para raja beserta prajuritnya, pasti akan terjadi perang besar. Apakah tidak sayang tanah Jawa hancur lebur?